kajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Jadi buat mitra sahabat siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam, mitra bisa bergabung di nomor WhatsApp di 08 sampai 3 kali 86 dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kantong? Kurang, kosong nih. Jadi tolong. Oh, dikasih duit. Baik, hari ini kita membahas apa Gus? Judulnya yaitu mencari ilmu rezekinya ditanggung. Iya, baik, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, mudah-mudahan yang selalu dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mitra El-Gangga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, banyak banget duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Bang Jerry. Mudah-mudahan juga beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan rekeningnya, kantongnya nggak kosong lagi. Amin. Baik mitra Gangga, hari ini pembahasan kitab Ihya Ulumuddin, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa memahami agama Allah, niscaya dicukupkan Allah akan kepentingannya dan diberikannya rezeki di luar dugaan. Riwayat Al-Khatib dari Abdullah bin Juz'i Az-Zubair. Indahnya Islam dalam memahami agama. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan hidupnya dengan dicukupkan rezekinya dari hal yang tidak terduga. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Musnad Asy-Syihab karya Muhammad Al-Qudai, diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Harisah, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man talabal ilmi takaffalallahu birizkihi. Artinya, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin dengan rizkinya. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin rezeki pencari ilmu. Maka tidak sepatutnya bagi para pencari ilmu khawatir akan rezeki yang akan mereka dapatkan. Dapat kita lakukan, hendaknya seorang pencari ilmu fokus dengan ilmunya. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada pencari ilmu adalah rezeki yang memiliki hubungan dengan kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pencari ilmu mendapatkan rezeki yang menyenangkan tanpa ada hijab, yaitu tabir penutup antara seorang hamba dengan Tuhannya di dunia, tanpa ada pertanyaan dan perhitungan serta hukuman di akhirat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, pusatkanlah perhatianmu kepada hal-hal yang diberikan atau yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Jangan menyibukkan diri untuk memikirkan rezeki yang sudah dijamin Allah kepadamu. Rezeki dan ajal adalah perkara yang telah dijamin.
maka selama masih ada umur, rezeki pun akan ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, dan tidak dapat seorang itu beribadah tanpa ilmu. Maka mencari ilmu adalah perkara yang wajib dilaksanakan seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat terdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi setiap makhluk ciptaannya dengan rezekinya sesuai dengan kehendaknya. Tak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang luput dari perhatian dan pemeliharaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu makhluk yang taat ataupun makhluk yang bermaksiat, baik itu makhluk yang berukuran besar ataupun sangat kecil, semuanya dalam jaminan Allah ta'ala. Tidak akan pernah ada satu makhluk pun yang mampu menjamin tentang rezekinya sendiri, karena perkara rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari hadis Nabi Muhammad SAW di atas yang dapat kita ambil ialah hendaknya seorang yang sedang mencari ilmu tidak perlu khawatir akan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pencari ilmu haruslah lebih fokus dengan ilmu yang sedang ia cari ketimbang dengan rezeki yang telah ditetapkan untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang tak mungkin ingkar dengan janjinya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih antara ilmu, harta, dan tahta ataupun pangkat. Lantas Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya harta dan tahta atau kekuasaan. Percayalah, ketika kita memilih ilmu sebagai tujuan pencarian kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah urusan dunia kita. Jika kita mau memperhatikan bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur rezeki setiap makhluknya, termasuk rezeki pencari ilmu, niscaya sanubari kita akan dipenuhi dengan rasa syukur dan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya terkadang kita ikut campur dalam mengatur rezeki dan seolah-olah menghakimi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, untuk generasi Siar, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam, mitra bisa dengan bergabung di 0813 kali 86 enak banget tuh yang nguyup. Saya lagi nengok rekam. Ya, baik, udah ada pertanyaan ini yang masuk dari Ibu Tina di Cibarusa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau nanya nih, menurut Islam apa boleh bila seseorang menikah dengan omnya sendiri yang notabene adalah adik kandung ayahnya? Mohon penjelasannya Gus. Nggak boleh, karena bahasa simpelnya aja nih, bahasa lumrahnya kita, dia nikah sama omnya ini adik ayahnya, gitu ya. Nah, anak ini binnya kan ke ayahnya nih. Ya. Nah, omnya juga satu bin dengan ayahnya, yaitu kepada kakeknya. Ini nasab yang tidak boleh, kecuali nih misalkan ada seorang perempuan, dia nikah kepada keluarga ayahnya, akan tetapi nasabnya sudah tidak ketemu. Contoh, omnya punya bibinya adik ayahnya nih. Dia punya suami, misalkan suaminya orang perantau lah, katakan orang Sumatera, sehingga punya anak. Berarti nasabnya ini bukan ke
bibinya lagi, berarti ke omnya yang dari pendatang itu. Ini mungkin boleh, tapi dipertanyakan lagi karena terlalu dekat. Nah, kalau nikah sama omnya, sedangkan bin omnya dan ayahnya ini sama, maka sama aja ya nggak boleh berzina. Walaupun misalkan oke ada saksinya, tapi memang syariat Islam nggak boleh gitu. Karena itu satu satu mahram gitu, nggak boleh. Nggak boleh ya, Gus, ya. Ya, baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ketua Ganteng dari teman Trinda. Mau tanya soal perceraian, Gus. Jujur kalau bicara soal perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, dan pertanyaannya apa hukumnya bagi kaum laki-laki atau perempuan yang selalu melakukan nikah cerai atau pernikahan ini cuma dijadikan keluarga nafsu saja? Udah gitu aja, Gus. Baik. Nikah cerai kan begitu kan. Yang namanya perceraian dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perceraian, kata talak yang pertama saja sudah dibenci. Bahwa Allah tidak suka. Kenapa tidak sukanya? Karena kita mempermainkan daripada fitrahnya manusia, yaitu pernikahan. Manusia harus menikah karena biologisnya. Jadi bukan hanya hasrat, bukan hanya syariat yang dijalankan, akan tetapi yang paling terpenting inilah ibadah Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu. Yang kedua, kalau dia nikah cerai, sekali aja kita cerai, Allah gedeg. Allah nggak resep sama kita karena Allah nggak suka perceraian itu, karena ujungnya, contoh, anak nanti kasih sayangnya berkurang atau terbagi nih. Yang kedua, anggaplah ada hartanya, gono gini ngurusinnya nggak mudah. Nah, anak yang paling terpenting sih kedua orang tua dan anak nih. Seharusnya mereka silaturahim dengan baik. Besok kayak orang lain kagak pernah kenal. Yang paling kasihan adalah anaknya, pengen ngikutin siapa. Sedangkan pengen ngikutin ayahnya, dia punya mamah baru atau mak tiri sebutnya. Pengen ngikutin mamahnya, dia punya ayah baru atau ayah tiri. Yang jelas mamah tiri, ayah tiri walaupun oke sayang, tapi berbeda hasratnya. Kasih sayangnya berbeda, sangat berbeda. Akan tetapi yang saya khawatirkan ada emak asli, bapak asli, kayak emak tiri, kayak bapak tiri gitu. Jadi dibenci. Allah benci kepada orang yang melakukan perceraian sekali ya. Nah, berkali-kali, maka dia mempermainkan agama. Berarti dia pernikahan ini hanya sebatas hasrat. Nah, sedangkan ya bahasa gini deh, berzina dosa, nikah aja deh gitu ya. Habis itu kita bubar. Ini namanya mempermainkan agama. Berarti mempermudah. Agama itu mudah, tapi jangan jangan dimainkan dengan kata permudah, gampang, gampil. Yang penting kita tidak zina dan lain sebagainya. Nah, agama bukan hanya mudah lalu kita gampangin aja. Tetapi kita benar-benar jalani dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar pernikahan ini langgeng terus berjalan, mendapatkan keberkahan, tidak ada perperangan, tidak ada perbedaan dan lain sebagainya, sehingga rahmat Allah turun kepada kita. Kalau kita gonta-ganti, maka kita sama saja mempermainkan agama, maka Allah sangat benci. Ya. Baik, selanjutnya sudah ada Ibu Tini di Banglan. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Apakah saudara tiri termasuk mahram? Tiri. Ya. Kalau saudara tiri misalkan dari tirinya begini, misalkan contoh saya mungkin belum nangkep saya. Tiri misalkan ada suami dan istri baru ya, istrinya bawa anak, suaminya bawa anak. Ini tiri, benar-benar tiri. Ya. Jadi wudu, apalagi tidur nih, dia wudu nih, terus kesenggol gitu, ini batal. Nah, akan tetapi berbeda begini nih. Kalau ada ayah saya istrinya banyak, lalu istri pertama bawa anak, istri kedua bawa anak dan lain sebagainya, sehingga sholat berjamaah nih, cewek cowok kesentuhan, mungkin salaman sama kakak saya dengan istri yang lebih tua, maksudnya dari anaknya. Nah, saya nggak batal karena apa? Nasabnya sama, darahnya sama. Nah,
Tapi ada anak yang dibawa ya batal. Yang jelas dia binnya aja udah beda, rahimnya beda. Gitu. Binnya beda, rahimnya beda. Kecuali misalkan ayah punya adik cewek, bibi lah gitu ya. Nah ini punya anak nih cewek cowok, ini nggak batal. Karena apa, nggak boleh dinikahkan. Jadi kayak misalnya tiri tapi masih satu emak atau satu bapak gitu. Boleh. Itu boleh. Boleh nih. Ya contoh aja nih, bukannya curhat lah. Saya punya ibu, yang jelas ayah saya, anak dari ayah saya itu istrinya berbeda-beda. Dari ibu pun sama. Saya dari anak-anaknya ibu saya ini, ya katakan bapaknya beda, saya salaman nggak mau, karena satu rahim. Baik, selanjutnya sudah ada dari Soraya Dewi di Kaliambang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa itu yang dimaksud rezeki seret menurut Islam? Minum bukan seret. Oh seret benar nih. Kalau seret itu berarti ganjel. Ya intinya rezeki seret itu bagikan ujian juga, bagikan daripada musibah. Musibah itu kan waktu itu pernah saya katakan, musibah dalam Islam itu ada 3. Pertama ujian buat orang yang taat, 100% taat lah. Yang kedua teguran buat orang yang taat tapi kadang-kadang melakukan maksiat gitu. Nah yang ketiga murka dari Allah, orang yang tidak taat dia rajin maksiat. Nah saya anggap ini yang bertanya ini adalah orang yang mendapatkan ujian dari Allah, yang benar-benar taat kepada Allah. Jadi bagaimana menurut definisi Islam rezeki yang seret? Pertama itu ujian. Ujian itu dijalani kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua banyak bersabar. Bersyukurnya harus diaplikasikan, harus dibuktikan. Sabar pun harus dibuktikan. Bersyukur kepada Allah, buktikannya apa? Terus husnuzon atau berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melakukan amaliyah, ibadah yang disenengin Allah sehingga kita menjalankan perintah Allah. Bersabar, sabar itu ujian juga. Ujian itu misalkan ada orang lu gini-gini aja hidup, ataupun orang tua kita lah membanding-bandingkan anak sehingga kita pun dibandingkan. Ini ujian, jangan gampang marah, sabar. Kita jalankan, kita buktikan kepada Allah. Pertama itu. Yang kedua, kalau rezeki yang seret, ya kita tegur diri kita. Salah satunya apa? Kita apakah rajin bersyukur, rajin bersedekah, itu nih 2. Rajin bersyukur, apakah rajin bersedekah? Jika kurang, tambahin. Jika tidak, lakuin. Misalkan, tapi lagi seret banget nih. Tapi kan insya Allah seseret-seretnya bukan kepotong nih, bukan tidak ada. Kalau kepotong kan tidak ada namanya, kelar namanya. Kecuali orang mati, rezeki udah gak ada. Nah, sempetin walaupun cuma 1.000, sedekahin. Misalkan bagi orang kecilan banget nih, masukin kotak amal. Ataupun ada orang-orang yang di pinggir jalan itu yang minta sedekah buat masjid atau apapun, kasih. Ataupun ada orang yang orang minta-minta lah, kasih, gak apa-apa, bismillah ya Allah, udah bismillah tawakkaltu ala Allah, udah gitu aja niatnya, bismillah, minta ridhonya Allah aja. Kita rajinin, insya Allah kebuka rezekinya. Nah yang kedua dari bagian ini, yang kedua kita lakukan amaliyah yang disenengin Allah Subhanahu wa taala. Pertama istighfar nih, istighfar, kita ngaku dosa, ya Allah astagfirullahaladzim. Berapa terserah, enak pokoknya deh, kalau udah biasa enak. Yang kedua bacain ini, memuji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga baca sholawat nih. Karena kenapa baca sholawat? Allah senang baca sholawat. Karena semua amalan yang diperintahkan Allah, Allah tidak lakuin kecuali membaca sholawat. Allah ngelakuin sholawat dulu, baru nyuruh para malaikat, baru nyuruh para manusia atau lagi orang yang beriman kepada Allah. 3 amalan yang kita lakuin: ngaku dosa atau istighfar. Yang kedua memuji Allah atau membesarkan Allah dengan tasbihnya para malaikat. Saya bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga baca sholawat. Bebas sholawat yang mana aja. Yang pendek ada sallallahu alaihi Muhammad, banyakin. Insya Allah definisi rezeki seret itu adalah ujian
Yang kedua, bagaimana biar pelan-pelan ngalir, harus kita disiram. Masih banyak banget ini sampahnya nih, ibaratkan buat itu. Berarti kan kita akalin. Nah, saya diajarin Bang Jari kalau buat mampet itu katanya pakai besi. Serojok dari sono kita tarik, wah gitu. Yang dari sini kita bengkokin gitu kan. Nah, berarti kan harus dipaksakan, harus didobrak biar apa? Biar ngalir lagi. Yaitu dengan bersyukur kepada Allah, terus kita mohon ampun kepada Allah, memuji Allah, dan kita berselawat kepada Muhammad SAW. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Pondok Gede, mau tanya, dosakah anak jika menyetujui orang tuanya nikah dengan yang berbeda agama? Oke, dosa. Ya walaupun gini, masing-masing manusia punya hak nih. Mami dan orang tuanya punya hak dong masing-masing. Oke, hak sebagai manusiawi boleh sah-sah aja nih orang tuanya nikah dengan berbeda agama, sah-sah aja kalau manusiawi. Tapi kalau bicara syariat, apalagi ini bicaranya ketentuan dari agama Islam, maka anaknya berdosa karena mengizinkan ayahnya menikah berbeda agama pertama. Yang kedua, khawatirnya ayahnya ini keluar dari agama, yaitu disebut murtad, masuk ke agama orang lain. Nah, udah kedua ini kita dilakuin, yang ketiga banyak nih. Dia tidak beriman, saat kemarin dia beriman, maka dengan diizinkan itu orang tua tidak beriman, maka putus keimanannya, terus anak itu menjadi dosa